Para penjaga Al-Aqsa. Tahukah Anda ada dua kubu penjaga kawasan Masjid Al-Aqsa, situs paling suci ketiga bagi umat Islam setelah di Mekah dan Madinah. Penjaga pertama tentu saja adalah polisi Israel, aparat keamanan resmi dari negara Israel, negara tempat Al-Aqsa berada. Polisi Israel berwenang untuk pengamanan wilayah Israel sepenuhnya, termasuk di Al-Aqsa atau disebut Bukit Bait Suci. Penjaga kedua adalah Morabiton dan Morabitat. Morabiton adalah para pria penjaga Al-Aqsa, dan Morabitat adalah perempuan penjaga Al-Aqsa. Secara resmi, kedua kelompok ini sudah dilarang oleh Israel sejak tahun 2015. Namun dalam video ini, kami menggunakan nama Morabiton dan Morabitat untuk merujuk para penjaga Al-Aqsa dari kalangan Islam. Jika polisi Israel ada di kawasan Al-Aqsa guna menjamin ketertiban dan keamanan kawasan, maka Morabiton dan Morabitat ada untuk mencegah orang Yahudi masuk ke kawasan Al-Aqsa. Jika keadaan di kawasan Masjid Al-Aqsa tidak cukup aman, maka orang Yahudi tidak diperbolehkan masuk ke dalam area Bukit Bait Suci. Mereka terpaksa hanya bisa menunggu di pintu gerbang masuk ke kawasan Bukit Bait Suci. Rabu pagi 19 April 2022 misalnya, orang Yahudi ini harus menunggu terlebih dulu sebelum diizinkan masuk ke lokasi Bait Suci Yahudi pernah berdiri. Bait Suci Yahudi berdiri jauh sebelum dunia mengenal gereja dan masjid. Polisi Israel inilah yang berhadapan langsung dengan Morabiton dan Morabitat. Sesungguhnya, polisi Israel berhadapan dengan kedua kubu, orang Yahudi dan orang Arab Palestina, umat Yahudi yang ingin masuk ke Bukit Bait Suci, dan orang Islam yang tidak ingin ada umat Yahudi. Perhatikan video ini, Anda bisa melihat setiap muslimah yang ada memegang telepon seluler di tangan guna merekam setiap respon dan tindakan dari polisi Israel. Jika Morabitat merangsek masuk ke arah jalur jalan orang Yahudi, maka polisi Israel harus mencegah agar tidak terjadi bentrok fisik. Para polisi Israel sebagai penjaga Al-Aqsa tentu harus netral, tidak memihak, dan berada di tengah-tengah kedua kelompok umat beragama ini. Polisi Israel tidak boleh terpancing seruan dan yel-yel dari kubu Morabiton dan Morabitat, betapapun provokatif yel-yel tersebut. Biasanya kubu Morabiton dan Morabitat akan meneriakkan yel-yel saat orang Yahudi menyusuri kawasan Bukit Bait Suci. Fakta Israel mengajak Anda melihat video ini. Orang Yahudi secara berkelompok hanya berjalan kaki di depan Masjid Kubah Emas yang dipercaya tempat Foundation Stone berada. Orang Yahudi hampir tidak bersuara saat berada di kawasan Bukit Bait Suci. Namun Morabiton dan Morabitat akan memecahkan kesunyian dengan bunyi-bunyian.
Terkadang petasan diledakkan di pagi hari sebab waktu berkunjung orang Yahudi hanya dari jam 7.30 pagi hingga jam 11 pagi Senin sampai Kamis. Polisi Israel tentu saja berusaha keras agar kelompok umat Yahudi dan Islam tidak berpapasan dan tidak berada di dalam satu lokasi yang sama guna menghindari bentrokan. Dalam video ini, petugas dari Dewan Wakaf Yordania turut mendampingi orang Yahudi ketika menyusuri Bukit Bait Suci. Saudara, idealnya situs suci Bukit Bait Suci ini bisa dinikmati oleh 3 agama, Yahudi, Kristen, dan Islam. Idealnya umat beragama bisa saling menghormati kepentingan umat beragama lain, tanpa perlu marah, apalagi pelarangan. Jika saja para pemeluk agama mau belajar sejarah agama masing-masing, maka kesalahpahaman tentu bisa dihindari. Jika saja para pemeluk agama mau belajar hidup berdampingan dalam perbedaan, maka konflik gara-gara rebutan situs suci agama bisa diredam. Terima kasih Anda sudah menyebarkan video edukasi fakta Israel. Salam damai dari Fakta Israel.